Ya, selamat malam rekan-rekan APIK semuanya. Hari ini kita ya ketemu lagi, semoga sehat semua. Kita hari ini acaranya agak santai, beda dengan webinar yang biasanya. Jadi kita mau kenalan dengan beberapa pengurus. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga bisa jadi ajang untuk saling berkenalan, silaturahmi, ngobrol-ngobrol supaya jadi menambah teman, teman curhat dan seterusnya ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, hari ini kita akan berkenalan dulu dengan Ibu atau Mbak Veterina yang sekarang dosen di ITB dari Direktorat Pendidikan dan Keahlian. Lalu kedua nanti kita kenalan dengan Mas atau Bapak Hendrik Santosa dari Direktorat Riset dan Inovasi. Ya, mungkin silakan Mas Tomhart pendahuluannya untuk kegiatan ini. Ya, baik Mas Ivan, terima kasih nih. Terima kasih kepada Mas Ivan yang telah ini ya, kita baru memutuskan program ini buat perkenalan sebenarnya baru pekan lalu ya Mas ya. Kita sepakati gitu, kemudian langsung di launching. Ini suatu progres yang sangat luar biasa ya. Kita apresiasi untuk panitia ya, terutama Mas Ivan. Kemudian untuk narasumber kita pertama ya, ibaratnya pengurus yang bersedia untuk kenalan pertama gitu ya. Meskipun ini sebenarnya ditembak sama Mas Ivan ya pastinya ya. Ya kan Mas ya. Jadi terima kasih nih Mbak atau Bu Veterina ya. Saya panggil Mbak ya, mungkin biar lebih akrab ya. Mangga. Mbak Veterina, kemudian Mas Hendrik juga saya panggil Mas Hendrik juga ya, biar lebih dekat lah ininya ya. Karena memang acaranya kita set sebenarnya informal ya. Tapi biar sekalian informal dan bermanfaat, makanya kita coba dengan sharing ya, sharing bidang risetnya gitu ya. Jadi biar sekalian kenalan dengan orangnya dan juga risetnya gitu ya. Ini yang pertama mungkin kita terus akan coba rutin kan ya 2 pekan sekali. Semoga tidak ada kendala ya di dalam pelaksanaannya gitu ya. Karena kan kita pengurusnya cukup banyak. Jadi bisa kenalan terus tiap pekan gitu ya. Dan ini juga di-record, jadi nanti kita bisa publikasikan ke semua ya, kepada pengurus dan kepada anggota gitu ya. Mungkin yang sekarang jumlahnya belum banyak ya, tapi kita coba akan terus ajak teman-teman yang bisa gitu ya malam hari ini. Dan semoga ini tidak menjadikan yang datang misalnya ya hanya sedikit gitu, tapi ini menjadi menjadi motivasi kita bersama ya sebenarnya gitu ya nanti, karena ini juga akan kita share ke teman-teman yang lain dan bisa kenalan juga lebih lanjut gitu ya, baik menonton ulang videonya atau nanti hadir langsung di sini gitu. Jadi tapi dari kami, terutama dari saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih ke Mas Hendrik dan Mbak V ya. Dipanggilnya biasanya Mbak V, Mbak. Oh ya, Mbak V. Ya, Mbak V aja. Bersedia untuk sharing nih dengan tentunya malam minggu, Sabtu pagi ya dan malam minggu gitu ya, waktunya bersama keluarga dan mau menyempatkan itu sungguh apresiasi banget dari kami ya, dari kita semua di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acara yang bermanfaat dan saling kenal antara kita ya, semakin dekat gitu ya nanti ke depannya. Tujuannya tentunya ya ketika kita menjalankan program ke depannya bisa lebih mudah lagi kan komunikasinya ya, karena sudah kenal gitu. Seperti itu sih Mas Mbak, semuanya di sini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar ke depannya. Seperti itu saja mungkin Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Tomhart. Langsung kita mulai ke Mbak Veterina ya. Jadi sharingnya 15 menit, lalu habis itu lanjut dengan nanti Mas Hendrik 15 menit, terus nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja kalau ada tambahan. Monggo, silakan Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan APIK ya. Jadi pertemuan pertama di APIK itu kalau tidak salah saya ingat waktu ini ya, serah terima jabatan itu, terus ya ini kedua kalinya mungkin yang saya ikut secara formal gitu. Jadi selamat baru pertama juga bertemu langsung juga dengan ketua APIK-nya Mas Tomhart gitu. Kebetulan ini telekomunikasi ya Mas Tomhart ya. Jadi suami juga kebetulan di Telkom juga ininya jurusannya gitu. Wah, gitu.
Terus juga saya sampaikan terima kasih juga kepada Mas Ivan itu yang sejak di Korea ya, saya selalu teringat ya, maksudnya memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan studi di sana gitu, yang menjadi penghubung dengan profesor, kemudian pada akhirnya bisa jadi alumni Korea gitu, yang ilmunya ternyata alhamdulillah bermanfaat sampai sekarang ya, mengantarkan saya juga bisa terjun ke dunia yang memang saya saya mungkin cocok gitu di akademik dan pendidikan, riset dan seterusnya. Kemudian selamat malam juga ke Ko Hendrik itu juga sesama alumni PNU juga, meskipun dulu belum ketemu secara proper gitu, sekarang ketemu di sesi perkenalan ini juga. Rekan-rekan APIK yang lain, mungkin salam kenal, saya Veterina, biasa dipanggil V. Salam kenal Mas Kelvin, Mbak Lutfia, Mas Riza ya betul ya ini. Kemudian Mbak Yelita. Begitu. Nah, mungkin itu sapaan-sapaan ini untuk mengulur waktu ini supaya 15 menit nggak terlalu banyak yang tentang risetnya ya, karena memang risetnya terus terang saya baru mau mulai gitu. Jadi mungkin sekilas perkenalannya. Jadi saya mungkin di sini nggak tertulis, langsung saya sampaikan saja. Jadi S1 saya dulu di Teknik Industri ITB, kemudian S2 melanjutkan di Busan National University di lab logistik juga bersama Mas Ivan begitu. Terus kemudian S3-nya saya sedang melanjutkan S3 di ITB ya, Teknik Industri juga. Jadi saya menjalani S3 sembari juga masih mendapat mandat untuk mengajar juga gitu. Jadi ya campur-campur ya, riset, mengajar juga, terus penelitian, pengabdian dan seterusnya gitu. Nah, ini beberapa kontak yang saya gunakan gitu. Jadi kalau ada mungkin ingin diskusi atau apa, bisa ke email Gmail saya gitu, yang lebih sering saya buka gitu. Terus ini beberapa link untuk penelitian yang sudah sempat saya lakukan di Google Scholar maupun ResearchGate-nya, dan riset saya itu utamanya sekarang fokus ke terminal peti kemas ya, jadi logistik pelabuhan itu, khususnya mengenai optimisasi kegiatan operasional di pelabuhan. Gitu. Nah, kemudian ini yang riset yang akan saya paparkan ini adalah proposal riset S3 saya, jadi belum mulai. Jadi selama setahun kemarin ya, kalau mungkin Kak Ivan juga tahu, selama setahun itu baru proses penjajakan risetnya, karena saya melanjutkan riset dari S2 terkait truck appointment system atau sistem reservasi truk begitu. Jadi mungkin di Korea sudah ini ya, sudah dilaksanakan gitu sistem reservasi truk ini. Nah, sekarang saya ingin coba menerapkan ini di terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok ya. Jadi mungkin harus beberapa yang harus dilihat di Tanjung Priok sendiri, karena beda ininya baik dari segi infrastruktur, sarana prasarana dan juga sistemnya. Jadi mungkin yang lama di sini memang mempelajari sistem yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok ini sendiri ya, karena secara infrastrukturnya berbeda gitu dengan yang di Korea begitu. Jadi beberapa yang harus disesuaikan, kemudian regulasi-regulasinya mungkin itu yang cukup menantang gitu, cukup challenging untuk menjalankan riset sistem reservasi truk di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok ya. Jadi yang coba saya usulkan di sini adalah pengembangan model penjadwalan truk eksternal yang terintegrasi dan berbasis agen secara real time dengan mekanisme insentif di terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini latar belakangnya ya, ini
adalah proses kegiatan di terminal peti kemas. Saya rasa mungkin banyak peneliti di Korea sudah paham ya, jadi mungkin tidak perlu saya ulangi. Jadi terdiri dari 2 operasi di container terminal operation sendiri dan juga yang di hinterland di container drayage operation. Ya, jadi ada proses unloading, proses import, ini yang biru ini import, mulai dari kapal sampai nanti sampai ke penerima atau consignee, kemudian yang merah ini dari pemilik barang, dari shipper untuk sampai di loading ke kapal. Nah, ini beberapa symptoms, khususnya saya ambil simptom atau masalah yang memang muncul di khususnya di terminal peti kemas Tanjung Priok ya. Meskipun ada juga yang dari luar, memang bahwa 40% dari keseluruhan transaksi operasional pengambilan peti kemas itu adalah merupakan waktu tunggu. Nah, kemudian kalau di Indonesia prosesnya itu berdasarkan proses bea cukai itu dibagi menjadi pre-clearance, clearance, dan custom clearance, serta post-clearance. Nah, hal ini yang paling waktu yang diperlukan untuk pre-clearance sendiri 3,28 hari, custom clearance itu 0,14 hari, dan yang terakhir di post-clearance yang sampai ke loading ke truk itu mencapai 1,42 hari. Nah, kemudian dari sisi dwelling time sendiri, proporsi terbesar dari dwelling time itu adalah waktu transportasi truk eksternal di dalam terminal. Di mana waktu transportasi truk eksternal di dalam terminal ini menunjukkan nilai yang cukup besar, yaitu sekitar 9,99 jam. Dan hal ini disebabkan karena kedatangan truk eksternal importer yang hampir bersamaan, yang disebabkan karena perencanaan pengambilan barang ini dilakukan per hari, tidak dilakukan hingga 1 jam. Nah, ini penelitian disertasi yang sudah dilakukan oleh alumni itu terkait di terminal peti kemas Tanjung Priok. Kemudian Yulianti ini dari sisi importnya, kemudian Solihah ini meneliti dari sisi kegiatan ekspornya, di mana eksportir ini juga mengalami kesulitan dalam pemenuhan kontrak ekspor dan due closing time karena kemacetan pada aliran fisik barang. Dan kemacetan itu terjadi baik di dalam maupun luar pelabuhan di mana terdapat dominasi pemakaian moda transportasi truk gitu. Nah, ini data yang sudah sempat dikumpulkan mengenai kondisi lapangannya di GICT bahwa peti kemas import ini tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan pada hari ke-1 pengambilan ya. Jadi free time-nya itu di hari pertama, sementara nanti di hari kedua akan dikenakan tarif dasar sebesar 30%, kemudian hari ketiga dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 60% dari tarif dasar. Dan kemudian karena kebijakan ini, maka banyak dari truk maupun dari freight forwardernya ini akan memanfaatkan masa free time 1 hari ini untuk mengambil peti kemas, sehingga akan terjadi kedatangan truk secara bersamaan dan menjadi kemacetan di area pintu gerbang terminal. Nah, ini adalah beberapa data yang sudah sempat dikumpulkan mengenai truk round time di RTG. Di sini di tahun 2021 ini waktunya sekitar 40-50 menit, dan di bulan Juni kemarin sampai 81 menit. Sementara untuk pembagian berdasarkan ekspor importnya, di sini untuk receiving ya kurang lebih di angka 40 menit, kemudian delivery-nya di 90 sampai 100. Ya, jadi nah, kemudian masalah-masalah berikutnya di Pelabuhan Tanjung Priok ini adalah dari penelitian tadi itu mengatakan bahwa kemacetan itu terjadi karena ketidakefisienan pergerakan peti kemas, kemudian tidak sinkronnya informasi antar stakeholder, kemudian penjadwalan aktivitas ekspor impor yang tidak seimbang, kemudian ketidakseimbangan kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan, dan manajemen pengelolaan lalu lintas yang tidak memaksimalkan utilisasi teknologi informasi. Nah, kemudian dari kabel ini juga menyebutkan bahwa pergerakan yang tidak efisien di luar maupun di dalam
peti kemas ini akan menyebabkan penurunan margin keuntungan operator truk, menimbulkan kemacetan, dan menimbulkan emisi yang cukup signifikan. Ya. Jadi kalau dilihat dari diagram sebab akibat, yang disoroti di sini adalah kemacetan di terminal peti kemas yang masing-masing akar masalahnya ini sudah dipetakan baik dari sisi metode, material, manusia maupun mesinnya. Dan yang akan coba diselesaikan itu adalah akar masalah mengenai proses gate booking system ini masih belum memanfaatkan informasi kedatangan kapal dan truk lain serta belum terjalin kolaborasi antar aktor dalam penjadwalan kedatangan truk. Nah, ini mungkin saya skip aja. Nah, beberapa penelitian terdahulu terkait sistem reservasi truk ini mulai berkembang dari konsep adalah membatasi kuotanya, jadi membatasi kuota truk yang masuk, kemudian masuk ke centralized truck appointment system, jadi sebagai pengambil keputusan itu adalah terminal peti kemas yang akan mengatur jadwal kapan-kapannya truk itu bisa masuk, dan kemudian ada juga penelitian mengenai mengcombine empty trips, dan juga yang berkembang saat ini adalah decentralized truck appointment system. Jadi terminal peti kemas bersama dengan perusahaan truk itu berkolaborasi untuk menentukan jadwal yang tepat untuk pengambilan peti kemas. Nah, jadi di sini yang diangkat adalah bagaimana rancangan sistem reservasi truk secara real time yang mengakomodasi kolaborasi kepentingan pihak terminal peti kemas dan perusahaan truk yang terintegrasi sejak kedatangan peti kemas dari kapal hingga sampai kepada pemilik barang. Nah, ini mungkin bisa saya skip ya. Jadi ini adalah riset literatur studi mengenai sistem reservasi truk di terminal peti kemas ini bisa ditinjau dari sudut pandang dan kontrol keputusan, kemudian dari metodologinya, dan juga dari kolaborasi antar fasilitas terminal. Jadi di sini fokusnya adalah di penjadwalan dan optimisasi kedatangan truk. Di mana di penjadwalan dan optimisasi kedatangan truk ini bisa dilihat dari berbagai fungsi tujuan, ya, baik maksimisasi utilisasi sumber daya maupun minimalisasi parameter-parameter mulai dari waktu proses dan seterusnya sampai empty trips. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu yang coba dipropos oleh saya dan pembimbing adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini dalam 3 tahapan ya. Jadi yang pertama itu adalah memodelkan dulu secara konseptual bagaimanakah penjadwalan truk yang terintegrasi dan kolaboratif berbasis agen antara terminal peti kemas dan perusahaan truk. Nah, kemudian adalah memasukkan unsur penerapan insentif ya. Jadi di sini bagaimana yang awal itu menjadwalkan mengoptimisasi truk, di mana tidak semudah itu ya untuk menjadwalkan kedatangan truk ya. Kita melihat perlu adanya insentif yang diterapkan di sini. Nah, ini yang perlu dikaji bagaimana sistem insentifnya, bagaimana mekanismenya, siapa yang diberikan insentif. Ini akan dibahas di model tahap 2, dan di model tahap 3 ini memasukkan unsur waktu, yaitu yang secara real time, sehingga informasi jadwal kedatangan itu bisa dipantau secara real time, sehingga penjadwalannya bisa lebih sesuai. Nah, untuk model tahap satunya, di mana kita membuat model konseptualnya, ini akan menggunakan model yang berbasis agen dan juga model yang terintegrasi dengan kedatangan kapal. Ini pentingnya kita memanfaatkan kedatangan kapal itu untuk mengatur jadwal kedatangan truk ya. Nah, ini yang cukup agak sulit juga di riset mengenai terminal peti kemas adalah integrasi dari awal proses sampai ke akhir proses ya. Mungkin sudah ada juga riset-riset yang mengenai integrasi, namun yang secara spesifik mulai dari penjadwalan kapal hingga
penjadwalan truk itu belum banyak gitu ya. Nah, selanjutnya ini detail modelnya. Nah, ini adalah detail model berbasis agennya. Jadi masing-masing entitas atau masing-masing stakeholder ini akan perlu terwakili dengan baik dengan sistem berbasis agen. Gitu. Dan setiap agen ini akan membandingkan parameter yang dimiliki dari lokasinya dan juga bisa berkomunikasi dengan agen yang lain pada setiap langkah waktunya. Nah, selanjutnya di model kedua itu akan ditambahkan penerapan insentif. Ya. Nah, di sini dari sistem reservasi truk berbasis agen di model tahap 1, ini akan ada jadwal kedatangan kapal yang terintegrasi, kemudian akan keluar dengan jadwal kedatangan truk eksternal. Nah, kemudian untuk memperlancar proses penjadwalan ini akan diterapkan mekanisme insentif ya, di mana insentif ini akan memberikan dampak pada pemilihan waktu keberangkatan serta pergeseran waktu transportasi dari jam yang sibuk ke jam yang lebih tidak sibuk. Jadi secara konsep seperti itu untuk penerapan insentifnya. Mbak Vetrina, maaf 1 menit lagi boleh ya? Ya, baik. Ini udah tinggal detail penerapan insentifnya. Nanti rencana menggunakan Smart Coin atau Appointment Coin. Kemudian di model tahap 3 itu adalah sistem yang secara real time. Oke. Nah, ini detailnya. Ini rencana pengumpulan data dan jadwal. Ya, mungkin demikian yang bisa saya share mengenai penelitian yang sedang dan akan saya lakukan. Silakan kalau dari Mas Mbak sekalian ada masukan, pertanyaan, mungkin akan sangat membantu dan bisa memperkaya penelitian ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mbak Vetrina. Mungkin untuk yang baru hadir, jadi mengulangi sedikit ini topik S3-nya Mbak Vetrina juga, jadi kalau ada materi yang bisa di-share akan sangat membantu juga ya. Mas Lambert, boleh kita tanya jawabnya terakhir aja kali ya? Oke. Terima kasih Mbak Vetrina. Langsung ke Mas Hendrik, bisa menyampaikan kira-kira 15 menit. Oke, sebentar. Share. Gimana share-nya? Oh, oke, bisa. Mana ya? Bentar ya, Van ya. Kok hilang? Siap. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Ya, nanti silahkan bertanya dengan santai. Jadi tujuannya bukan untuk belajar risetnya hari ini sebetulnya, tapi mengenal riset salah satu bagian untuk mengenal rekan-rekan pengurus. Bisa lihat, Van? Mungkin dibalik ya Mas ya. Ini yang bagian presenter view-nya. Oh, kebalik ya. Iya. Ulang lagi share. Nah, sekarang gimana? Siap. Sip. Betul ya? Ya, betul. Oke. Ya. Lucu juga. Ini ada title-nya. Stop the clock. Clock the door, apa? Close the door atau apa gitu. Ya udah. Terima kasih Ivan buat kesempatannya. Sama ini tahun pertama juga jadi pengurus APIK. Sebenarnya sebelumnya sering dengar, cuman ternyata ada ini mau ikut kontribusi. Jadi kemarin sempat chatting juga kan sama Mas Tombert juga. Jadi ya nama saya Hendrik dari University of Pittsburgh.
di bidangnya biomedical engineering, jadi departemen radiologi, meskipun nggak ada pengetahuan sama sekali di radiologi, tapi di sini biasa, di sini kayak kerjanya di departemen apa misalnya, tapi ekspertisnya di bidang lain gitu, karena bidangnya banyak banget gitu. Nah, bidang saya itu di optical imaging, makanya ini kayak ada animasi sebenarnya, cuma nggak tahu di sini nggak muncul animasinya. Jadi bidang saya itu mulanya saya tuh dari electrical engineering, teknik elektro, terus ke control engineering, terus terakhir lagi S3 ditawar sama pembimbing S2 mau nggak di bidang baru gitu, biomedical engineering. Setelah saya lihat, oke, menarik juga gitu. Jadi terakhir itu dari 2011, udah sekitar 10 tahun lalu, saya udah berkecimpung di bidang biomedical engineering. Kayak biar ini ngasih tahu ide aja, di mana Pittsburgh itu di Pennsylvania di sini. Jadi di daerah jauh dari California. Kalau sering dengar California, daerah sini gitu. Saya tuh tinggalnya di sini dekat New York sama Washington DC. Kalau nyetir cuma 4 jam. Nggak begitu jauh gitu. Jadi biasanya kalau transit itu nggak ada penerbangan ke Pittsburgh langsung gitu. Biasanya kalau nggak ke New York, ke Washington, atau ke Chicago gitu. Jadi kayak itu di tengah-tengah gitu. Bisa dibilang jadi sebenarnya bukan kota besar juga gitu. Kalau di Indonesia tuh Bandungnya gitu. Jadi nggak ada penerbangan internasional langsung, ada, cuman nggak banyak gitu. Kayak dari Paris 1 minggu 3 kali gitu. Kalau dari Asia banyaknya transitnya di sini. Gitu. Jadi kalau mau terbang ke sini cukup ribet gitu. Nah, ini sekalian ngasih tahu aja, sekalian promosi. Jadi saya tuh kebetulan jadi editor juga beberapa jurnal. Kalau mau kontribusi silakan. Banyak di sini, tapi mostly bidangnya biomedical engineering gitu ya. Signal processing, tapi kalau nyerempet dikit bidangnya coba masukin ke sini gitu. Dan saya juga nge-review banyak paper. Jadi kalau mau masukin buat jadi reviewer juga saya senang bisa bantu, dan biasanya saya tuh nggak kejam ya. kalau ada orang apalagi lihat ini orang Indonesia gitu, saya coba kasih komen yang bagus gitu, nggak saya reject gitu, paling juga major, kecuali kebangetan saya reject gitu. Tapi jarang saya nge-reject. Jadi biar kasih kesempatan, karena saya pikir semua paper itu bagus, cuman mungkin orang nggak bisa ngasih idenya, metodenya nggak benar. Jadi yang bisa saya lakuin ya saya kasih major revision aja gitu. Selama itu nggak ngelanggar kode etik. Misalnya kayak saya kan bidangnya human, research-nya di human kan. Selama nggak melanggar etika research ke orang, misalnya cloning orang, itu saya nggak mau gitu. Tapi kalau cuman mengukur sinyal otak kayak gitu-gitu yang simpel-simpel, saya pikir semuanya ada kesempatan untuk publish. Oh ya, terakhir juga masih tahu nih. Jadi terakhir saya juga ajak Ivan jadi editor di Frontiers. Ini research topiknya agak ribet sebenarnya, kayak di robotik, di medical, ada juga artificial intelligence. Ini jadi kayak mau coba ajak banyak bidang. Nah, apa itu optical imaging? Optical imaging itu simpelnya kayak kalau ke rumah sakit, kalau dicek pulse oximeter di jari, itu kan mengukur darah, oksigen kan. Atau kalau pakai smartwatch kan bisa mengukur blood pressure juga. Nah, itu mirip idenya seperti itu, cuman yang kita lakuin, kita taruh di otak manusia gitu. Ada source, ada detektor, ada 2 gitu. Biasanya kita masukin banyak channel, nggak bisa satu channel, karena kita perlu statistiknya, perlu more power. Jadi saya rada bingung kalau biasanya presentasinya di bahasa Inggris, jadi campur. Jadi statistiknya itu perlu
perlu more power gitu buat statistiknya itu memenuhi syarat gitu. Jadi biasanya multiple channels di sininya, nggak bisa satu. Typical response itu kayak gini. Yang merah itu oksihemoglobin. Jadi oksihemoglobin naik bersamaan dengan deoksihemoglobinnya turun gitu. Itu mirip banget sama fMRI kalau pernah dengar fMRI. Kalau pernah dengar MRI kan anatomi, ada brain, ada tumor, ada sakit otak. Kalau functional MRI itu tuh fungsionalnya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin finger tapping, kalau kita lagi mikir sesuatu gitu, nah kita lihat sinyal otaknya. Nah ini sama di optical imaging, bedanya ini lebih portable gitu. Nah kalau lihat dari sini, kalau research di fMRI, kayak di Jepang, kalau baca-baca berita di Jepang itu mereka udah bisa ngecek kalau kita mimpi, mereka bisa di-reveal mimpinya. Apa kamu mimpi semalam? Jadi orangnya disuruh tidur di sini, terus dia punya mimpi apa, terus di-reveal. Atau bisa juga dia ngebayangin gambar apa gitu. Terus dibikin pakai artificial intelligence, kita bisa klasifikasi orang ini lagi mikir ini, atau lagi lihat apa gitu. Nah itu fMRI. Kalau pernah dengar EEG, kayak gini, ribet. Banyak elektrod, masukin gel juga, jadi biasanya basah ininya. Terus eksperimennya harus di lab, harus benar-benar kondisinya bagus. Nah, kalau yang optical imaging itu atau FNIRS, kita sebutnya functional near infrared spectroscopy, dia itu lebih portable. Kita bisa bawa di sini di jalan, kita bisa lakuin di mana aja. Kalau di Amerika sekarang banyak research mereka bawa ini ke negara ketiga, ke Zimbabwe, ke Bangladesh, ke Afrika. Mereka mau ngelihat nutrisi anak di sana gitu. Jadi mereka bawa ini ke sana gitu. Cuman kalau dilihat bagusnya mana, dia tuh trade off di antara ini. Jadi resolusinya di tengah-tengah ini gitu. Nah, ini salah satu alat yang saya pakai di sini dan kolaborasi. Alatnya itu ada yang kayak gini, portable. Ini yang agak ribet, biasanya kita pakai ini di rumah sakit. Saya kerjanya di rumah sakit juga gitu, tapi bagian research. Nah, ini ada juga di Universitas lain, saya jadi konsultan juga di Universitas lain. Dia punya alat ini the most expensive-nya. Katanya ini sampai $250,000 gitu. Kalau kayak gini di bawah 100,000. Ini buatan Jepang. Cuman kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, ini yang dipakai sama NASA ini. Jadi di NASA juga dia pakai simulator buat pilot, mereka cek sinyal otaknya. Ada juga yang buat sport ini dipakai sini dan kayak gini. Nah itu banyak. Ada juga yang kecil, segede handphonenya, itu flexible PCB. Nah sinyalnya itu tipikalnya kayak gini. Jadi ada jam sedikit. Kalau misalnya kita gerak, pakai itu kita gerak, ini ada motion artifact, ini outlier. Kita harus remove itu. Terus ada juga systemic noise. Kita ngelihat ada 1 Hz itu cardiac. Ada juga respiration. Kita nafas, ada ininya. Ada juga blood pressure. Nah, setiap sinyalnya pasti ada ini dan kita harus remove sinyal ini. Nah, ini yang saya mau kasih tahu aja. Jadi di lab kita itu kita buat toolbox. Ini MATLAB base. Buat proses nge-remove ini gitu. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, ini kan simple. Udah aja pakai band pass filter kan, hilang semua gitu. Ya nggak sesimpel itu sebenarnya. Karena nanti ada introduce high fast positive rate. Jadi ada sinyal yang harusnya kita deteksi jadi hilang gitu kalau pakai filter. Terlalu agresif. Simpelnya bisa, cuman nggak. Kita lebih mainnya lebih di statistik gitu. Nah, ini salah satu paper yang banyak citation, saya bangga juga. Jadi banyak orang pakai. Sampai kemarin baru berapa minggu lalu di KAIS ternyata ada namanya Ratna, nggak tahu kalau tahu, ternyata dia risetnya di sini katanya, dia ngelihat di Google ada toolbox ini, mau tanya-tanya, ternyata ada orang Indonesia juga. Terus ada
Gia juga, tahu Ivan Gia yang lagi di Korea, Triana Mugia, dia mau ke Iya. Europe juga katanya, riset di bidang ini gitu. Oh, lagi saya pertama kali 2011 nggak banyak, saya nggak dengar orang Indonesia yang ini. Ternyata sekarang mulai. Terus ada teman juga dia di Bang Arjon di LIPI, mulai mau beli juga, tapi nggak tahu jadi nggak karena mungkin masih cukup mahal di Indonesia. Nah, yang saya bisa open kolaborasi juga, ini alat ini sebenarnya kalau mau buat sendiri, nggak nyampe $10.000 gitu. Nggak nyampe 2.000 mungkin. Soalnya simpel, cuma pakai LED, transmit sinyal, sama pakai detektor gitu. Jadi kalau ada orang dari electrical engineering mau buat alat ini, wah benar-benar welcome. Karena banyak lab sekarang buat juga sendiri. Nah, yang kita ukur itu slow, responnya itu slow banget gitu. Jadi kita misalnya finger tapping, harusnya kalau di EEG itu langsung ada sinyalnya gitu. Kalau di sini enggak. Begitu ada neuronnya aktif, dia blood pressure-nya ada darah lewat, nah baru itu naik. Jadi tipikalnya itu biasanya 2 second kemudian baru muncul sinyalnya gitu. Jadi slow response. Delay-nya 2-3 detik. Ini saya kasih 2 aplikasi aja dari kolaborasi saya. Jadi saya beruntungnya punya paper ini. Jadi sekarang banyak datang orang kolaborasi di sini di kota sama sampai di state lain. Jadi konsultan juga. Karena apa? Karena nggak semua orang bisa proses data, nggak bisa orang semua bisa MATLAB. Contohnya orang ini si Ben namanya. Dia tuh medical doctor di bidang pen, di bidang bius kayak gitu-gitu, anestesi gitu. Nah, dia mau coba research di bidang pen juga. Dia ajak kolaborasi kan, jadi lumayan kan dapat juga second author. Beberapa seperti itu di sini cara kerjanya. Jadi saya kerja sama medical doctor, sama orang psikologi, psikiater, dari anak-anak juga, dari psikologi anak. Nah, ini banyak multiple channel, jadi kita bisa ngelihat temperaturnya naik di tangan, dikasih panas, terus naik dikit, nah ini namanya offset. Ya, detailnya nanti bisa baca papernya. Cuman yang saya mau kasih lihat, kita bisa lihat ini responnya gitu. Ini biasa kita kalau di publikasi kayak gini. Ini responnya dalam 10 detik gini, tiba-tiba naik, terus turun lagi gitu. Ini time response-nya. Ini BA ini Broadman area, ini tuh areanya aja gitu. Ini kayak ini tuh BA10, BA apa, ini cuman kasih petanya aja gitu. Terus ini yang menarik lagi, salah satu kolaborasi yang lain, kita pasang di 2 otak, 2 kepala. Satu di kepala mamanya, satu di kepala anaknya gitu. Jadi kita bisa ngelihat ada korelasi nggak di antara 2 orang itu gitu. Jadi kita ini namanya hyperscanning. Ini yang ini tuh cuman main puzzle together, dia main puzzle bareng-bareng. Terus kita ngelihat ada connectivity gitu. Ini R2 connectivity-nya atau correlation-nya gitu. Kita bisa juga ngelakuin seperti ini. Nah, ini sebenarnya future directions di lab saya, dan saya juga gitu ya. Jadi biasanya itu block design gitu. Oh, on, kamu kerjain, dengerin musik apa gitu. Off lagi, on lagi gitu. Itu simple kan. Itu kita perlu banyak biar statistiknya cukup. Terus kita rata-rata atau kita cari team maps-nya, terus kita bisa dapat datanya. Nah, kita ke depannya kita mau bikin real world application. Jadi kasih anak main puzzle, terus ada orang juga pasang di kepalanya, terus jalan-jalan di tengah jalan, kita ngelihat respon otaknya, kayak gitu. Terus yang kedua juga, kita mau masukin ke clinical application, karena kerjanya di rumah sakit, kita mau ngecek juga orang-orang yang di rumah sakit pakai ini gitu. Ini belum banyak yang dilakuin, makanya kita mau nyentuh ke bidang itu. Yang terakhir, ini juga baru banget tahun ini, saya baru beli alatnya, ininya apa, Oculus-nya, VR. Kita juga mau lakuin ini dan ini possible banget gitu ya. Ini juga belum banyak. Kita mau coba lakuin ini juga. Salah satunya yang saya lagi set up eksperimennya, namanya itu mindfulness. Jadi kayak meditation gitu. Di sini di dalamnya tuh kita ngelihat ada api gitu. Nah, ininya sinyal otaknya dimasukin ke
ke input ini, ke sinyal api itu. Jadi kalau kita makin konsentrasi, sinyal otaknya apinya makin gede gitu. Terus kita pasang sensor, respiration sensor. Kalau misalnya kita respirationnya gimana gitu ya, makin merah gitu warna apinya. Nah kayak gitu. Jadi kayak meditation. Ya itu sekian aja researchnya. Kalau ada masukan atau kolaborasi sangat welcome. Terima kasih banyak Mas Hendrik. Ini saya nggak tahu gimana Mas Tomhar, cuma saya pengennya dua-dua publikasi presentasinya dibuat umum. Tapi ya sudahlah, maksudnya bagus banget sih. Ya, terima kasih sharingnya. Semoga kita jadi bisa lebih kenal Mbak Veterina dan Mas Hendrik. Rekan-rekan yang mau tanya, mau kenalan silakan, mau ngobrol-ngobrol apa juga. Langsung open mic aja ya. Oh, ada Pak Dodo tuh. Kalau belum ada, saya dulu mungkin Mas ya. Ya, terima kasih Mbak V dan Mas Hendrik atas presentasinya yang luar biasa ya. Meskipun singkat 15 menit, tapi saya jadi belajar sesuatu sih intinya ya. Yang pertama saya mau tanya ke Mas Hendrik dulu ya mungkin, karena bidangnya bidangnya itu maksudnya yang dilakukan tuh agak mirip ya, maksudnya dengan saya secara praktek ya, maksudnya kerjasama dengan dokter gitu maksudnya ya, meskipun bidangnya berbeda Mas. Saya bidangnya bukan di neuroscience ya. Cuman kalau misalnya tadi yang disebutkan ya, kalau misalnya di sana mungkin saya tanyanya general aja ya. Jadi kan kalau di sana kan ini tadi saya lihat Pittsburgh-nya di medical ini ya, di medical apa tadi? Medical college namanya atau medical school ya? Medical school namanya. Ya, medical center. Medical center, di medical center gitu. Jadi secara aturan memang nantinya biasanya kerjasamanya kan dengan dokter ya, dengan MD gitu ya, dengan medical doctor kan ya Mas ya. Nah kalau misalnya untuk yang si alat tadi yang Mas sebutkan gitu kan, biasanya ini mereka targetnya buat research saja kah, atau nanti biasanya dikomersialkan gitu Mas, kalau misalnya yang untuk risetnya Mas yang dipakai yang sekarang ya. Itu yang pertama pertanyaan saya. Terus yang kedua, biasanya kan itu dulu deh yang pertama, biasanya targetnya mereka mau di research saja selesai gitu, atau biasanya let's say dipraktekkan kan biasanya mungkin ada rumah sakit ininya ya, rumah sakit kerjasamanya gitu yang kemudian akan dipraktekkan real komersialnya gitu. Itu mungkin Mas yang pertama dulu saya boleh tanya. Ya, sebenarnya alatnya itu masih belum FDA approve ya. Jadi belum approve buat bener-bener di hospital gitu. Dan itu tuh sebenarnya prosesnya panjang kalau saya ngobrol sama orang sini, karena masalah politik, masalah uang gitu ya. Kalau di medical itu harga $100 itu bisa jadi harga $5.000 gitu. Karena terkait dengan masalah asuransi juga, nanti ribet gitu. Nah, untungnya, tapi kita banyak orang masih coba ke sana gitu. Dan saya juga kenal sama beberapa company yang buat ini, yang terkenal ini. Mereka juga belum FDA approve, tapi mereka lagi coba ke sana. Cuman kalau yang di bidang research ini udah banyak, dan kebetulan karena saya kerjanya di medical center ya, jadi banyak faculty member di sana. Faculty membernya tuh MD, dan banyak juga yang MD PhD itu biasa gitu di sini ya. Jadi mereka punya power. Mereka bilang, oke, saya punya pasien yang setiap minggu datang katanya. Saya bisa tanya mereka. Nah, di sini tuh sistemnya bagus. Jadi setiap pasien yang datang kita tanya, dan mereka mau volunteer, mereka agree, tanda tangan, mereka dapat uang gitu, dapat kompensasi. Jadi merekanya lumayan dapat income, kitanya juga dapat data gitu. Nah itu makanya data di sini tuh mahal ya. Kadang tuh nggak di-share gitu untuk awal-awal buat research. Tapi bagusnya sistemnya begitu mereka punya dana funding, oke, mereka mau research rekrut 1.000 subjek, mereka nggak akan share itu datanya. Mereka harus publikasi dulu dari lab mereka. Setelah beres, setelah publikasi,
karena itu uangnya dari negara, negara itu bilang kamu harus publish datanya. Jadi di sini banyak website, database yang orang bisa akses. Kayak gitu. Jadi intinya memang sekarang masih research, tapi karena kita masih kerjanya di medical center, kita punya akses banyak ke pasien, jadi kita bisa record data itu. Selama pasiennya itu oke, karena di sini ada ARB, mereka oke, mereka tanda tangan, kita bilang datanya nggak akan bocor. Maksudnya kalau misalnya oke, namanya pasiennya Ivan, kita kasih nama aja pasien A gitu. Itu mereka oke gitu. Kan orang nggak bisa akses gitu. Jadi nama aslinya enggak, cuman kita kasih tahu inisial, bisa publish gitu. Itu juga banyak case study kayak gitu. Case study kalau ngelihat yang pasiennya cuma 2 gitu, tapi publish tapi ada muka orangnya, ya itu volunteernya mau gitu. Ya seperti itu. Terima kasih Mas, cukup menjelaskan ya kondisinya kurang lebih ya, berarti sama di sini juga sebenarnya agak panjang ya proses kalau udah kita mau license ini ya, produk komersial ya memang ya. Tapi menarik Mas ininya, tapi sistemnya ya di sana. Mudah-mudahan nanti bisa tanya lebih jauh lagi terkait hal itu. Saya izin tanya satu lagi ke Mbak V ya, kalau misalnya boleh. Kalau tadi kan saya lihat bagannya ya ada banyak ada banyak part ya, dari yang manusia, metode, ada 4 hal tadi kalau saya tidak salah, tapi saya tidak ingat semuanya. Ada yang tadi bagian sebab akibat ya kalau nggak salah Mbak saya jelaskan ya. Itu kan nantinya fokusnya lebih ke arah metodenya ya Mbak ya. Kalau misalnya peti kemas itu karena saya background logistiknya nggak ada nih ya, jadi saya membayangkan sih kalau misalnya dengan menggunakan misalnya kayak artificial intelligence gitu, biasanya nanti penggabungannya di bagian sebelah mananya ya Mbak ya, sama algoritma yang biasanya dipakai mungkin aplikasi yang biasanya dipakai di bagian mana gitu Mbak, kira-kira Mbak. Saya pengen tahu lebih jauh terkait itu kalau boleh. Oh ya. Baik, untuk itu kebetulan kemarin juga sempat kita menginisiasi riset dengan Mas Ivan juga untuk image processing-nya. Jadi kalau misalkan dihubungkan dengan artificial intelligence gitu, kita melihat bisa dari kamera digunakan untuk melihat truk yang datang di terminal peti kemas. Nah, dari situ teknologi itu yang bisa kita gunakan, kita masukkan ke algoritmanya untuk mengeluarkan jadwal si peti kemas gitu. Jadi lebih penggunaan teknologi image processing-nya mungkin ya sementara itu. Nah, mungkin juga diinisiasi juga sama Kak Ivan. Mungkin nanti Kak Ivan yang bisa lebih banyak cerita ya. Saya yang lebih belajar machine learning-nya gitu. Jadi lebih ke kalau teknik industri kan memang kita ke optimisasi dan sudah ada pakem-pakemnya gitu, objective function, parameter, terus decision-nya apa gitu, dan gimana kita memproses itu lebih cepat. Nah, mungkin dengan optimization engine yang lebih mutakhir gitu, dia bisa lebih mengeluarkan hasilnya itu lebih cepat gitu. Mungkin itu sih sementara yang baru kebayang Mas Tom. Mungkin Mas Ivan mau menambahkan? Makasih Mbak V. Ini saya mau coba, karena saya belum kebayang karena belum tahu ya peti kemas itu sistemnya seperti apa sebenarnya. Jadi tadi coba meraba-raba kira-kira apa yang bisa, karena menarik ya topiknya, karena kan real Mbak ya di Indonesia dan dibutuhkan gitu ya. Kalau saya lihat Mas Ivan sering cerita juga soalnya terkait peti kemas ini. Mungkin Mbak V ini maksudnya ya yang jadi rekanan yang di Indonesia ya berarti. Oke. Menjawab berarti kalau misalnya kemacetan itu termasuk ininya juga nggak, orang personnya ya, ada driver ya berarti kah? Adakah? Ya. Jadi memang itu dipengaruhi juga oleh behavior si drivernya gitu. Jadi kalau kemarin kita sempat wawancara juga dengan yang di sana, kadang-kadang memang driver itu bisa parkir sembarangan, kemudian dia memang lama parkir di dalam terminalnya jadi menumpuk, terus dia nggak mengikuti jadwalnya, itu memang banyak possibility-nya. Jadi salah satu mungkin yang
bisa membantu itu teknologi di mana si driver itu dia juga punya akses untuk ke kondisi peti kemasnya itu seperti apa. Jadi semacam mungkin handheld atau apps gitu yang bisa muncul langsung bisa diakses oleh driver karena memang yang terjun langsung mengemudikan si truk terminal peti kemas gitu. Jadi itu mungkin ya kemarin juga mengikuti diskusi di terminal juga memang itu yang akan coba dikembangkan juga. Siap-siap. Terima kasih Mbak. Menarik banget ini topiknya kayak karena saya lihat kan real diimplementasikan ya di sana. Jadi jelas ada usernya juga gitu ya. Baik, terima kasih Mbak. Sami-sami. Ya, terima kasih Mas Tombert. Jadi sebetulnya ya kita sama-sama belajar sih dengan Mbak Vetrina juga, mimpinya supaya kita belajar diskusi dengan pihak terminal peti kemas banyak supaya masalah real yang kita bereskan dan bisa implementasi ke sana. Jadi yang bisa menjawab bukan saya Mbak V, kita yang kasih masalah, Mas Tombert yang menyelesaikan harusnya. Karena Mas Tombert yang ngerti machine learning-nya. Anyway, ya nanti kalau bisa diskusi juga monggo. Ya mungkin satu lagi ya dari rekan-rekan kalau ada yang mau tanya supaya ini Pak Hendrik bisa, Mas Hendrik bisa cepat pergi makan-makan ini katanya. Ada lagi yang mau nambahkan, mau nanya, mau kenalan yang bebas? Saya boleh izin bertanya atau mungkin komen ya? Silakan. Ya, salam kenal untuk Bu V, Bu Vetrina. Salam kenal, Dodo. Iya, ya ini sepertinya kita sisipan ya di Busan National University. Saya sering mendengar nama Ibu dari Pak Ivan ini. Nah, kalau Pak Hendrik ini sudah enggak perlu kenalan lagi, ya sudah kenal gitu ya. Jadi kalau saya bisa ngomong dulu itu riset pertama saya di ranah logistik di port container gitu ya. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Vetrina, bidangnya sama juga di Pak Ivan karena kami sama-sama di teknik industri, ya risetnya di bidang logistik gitu. Tapi ketika sekarang saya di Anggup University of Foreign Studies ini, justru riset saya melenceng ke arah risetnya Pak Hendrik. Nah, jadi dua topik ini saya paham. Jadi apa yang disampaikan tadi itu sejarah masa lalu topik riset yang di S3 saya, kemudian ketika saya berafiliasi di tempat yang baru, saya lebih banyak bermain di ranah sinyal gitu ya. Dan saya melihat ini menarik sekali kalau dikolaborasikan, tapi nggak tahu kolaborasinya sejauh mana karena dua topik yang berbeda gitu. Cuma mungkin yang menjadi pertanyaan saya sih, kalau untuk Bu V itu saya ingin tahu di Indonesia apakah datanya itu bisa seperti data port yang ada di Korea gitu. Itu yang jadi pertanyaan ya. Ya ini tantangan yang cukup menarik ini apa ya. Kalau untuk data memang kalau dibandingkan dengan ketersediaan, kerapihan gitu memang agak jauh ya dari yang dulu selama di lab itu data melimpah terus kita ngolahnya juga nggak terlalu susah. Nah memang untuk di sini memang cukup effort sih Pak. Kemarin saya juga sampai itu dibantu mahasiswa juga untuk memperoleh data-datanya itu. Jadi memang berkali-kali gitu dilempar ke sini terus akhirnya memang yang didapat pun masih sangat raw sekali, masih perlu pengolahan yang cukup. Ya itu memang salah satu kendala tapi bukan tidak mungkin juga sih Pak bisa didapatkan gitu. Tapi artinya data itu memang data yang menggunakan sensor atau masih human based, misalkan input biasa gitu? Sudah mulai pakai sensor, cuman yang data human based juga masih dipakai, Pak. Oh, oke. Jadi gabungan gitu, Bu ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi dapat insight baru juga tentang bagaimana kalau nanti bisa berkontribusi di logistik di Indonesia. Ya. Nah, kalau untuk Pak Hendrik ini saya sebenarnya ada satu pertanyaan yang masih menggelitik buat saya, Pak. Jadi ketika saya riset di bidang human activity recognition gitu ya, ini pasti berhubungan juga dengan human yang tadi Pak Hendrik sampaikan itu. Terkadang beberapa jurnal itu meminta kalau misalkan
subjeknya itu adalah manusia, berarti butuh apa ya istilahnya surat apa itu namanya tuh Pak biasanya Uh, user apa IRB ya Institutional Review Board. ya betul institutional review board gitu kan. Jadi diminta bahwa universitas itu harus menyetujui bahwa subjek itu sudah di clear gitu kan untuk melakukan eksperimen. Nah, saya pernah punya kendala di mana sebuah jurnal itu meminta itu, tetapi di kampus kami ini karena fokusnya itu bahasa, jadi untuk engineering ini prosesnya lama, gitu. Sehingga kami mengalami kesulitan ini dan akhirnya kami mencari ada nota kesepakatan yang dibuat oleh Manchester University kalau nggak salah, di mana mereka kayak membuat sebuah klausul conditional yang saya lupa istilahnya apa gitu. Declaration of Helsinki. Ya, seperti itu, declaration gitu. Nah, kami akhirnya melihat bahwa declaration itu punya kayak pernyataan-pernyataan yang mewakili dari eksperimen kami, sehingga kami menyatakan bahwa eksperimen kami ini sudah sesuai dengan deklarasi itu. Gitu. Nah, itu kalau dari Pak Hendrik pengalaman gimana? Apakah bisa ya itu diganti itu atau sebenarnya gini, kalau siap dikit, kalau di Amerika ini IRB itu wajib, setiap kampus pasti ada. Intinya apa? Dia tuh cuma mau nge-protect subjeknya gitu. Jangan sampai nanti data subjeknya bocor, karena di sini tuh privacy is everything gitu ya. Nggak boleh bocor. Meskipun apa sih yang bocor sih? Cuman sinyal gitu doang. Cuman orang sini tuh aware gitu kayak gitu, simple gitu. Nah, yang memang saya lagi di Korea juga setiap submit paper selalu ditanya mana IRB-nya. Sampai satu kali mentok, ini sharing sedikit, saya tanya Profesor Hong, memang di Korea itu nggak ada kayak gitu katanya. Mereka nggak peduli kayak gitu. Betul itu. Jadi Profesor Hong itu tanya lagi salah satu profesor di Kustande yang lebih powerful, katanya udah aja bilang udah setuju. Jadi kayaknya di Korea itu kayak gitu nganggap remeh gitu. Tapi juga dilihat eksperimennya. Kalau eksperimennya simple, nggak akan mungkin bocor masalah profesi yang gimana. Kalau pengalaman saya, kasih tahu, lagi saya publish paper, setiap paper dari Korea, cuman bilang apa? Semua eksperimen memenuhi syarat deklarasi of Helsinki. Udah, cukup gitu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, selama eksperimennya nggak ini. Kecuali kalau kayak di sini eksperimen. Di Facebook ini ada gila nih. Badannya kambing gitu, kepalanya anjing, kayak gitulah. Nah, itu kan ribet kan. Itu harus ada deklarasi animal malah itu. Ya. Tapi selama yang simpel-simpel gitu harusnya nggak apa-apa, kecuali Pak Dodo ini masukin sub jurnalnya ke top jurnal, mereka benar-benar minta kayak gitu. Terus kalau ini juga sebenarnya ada peluang juga, kalau mau di Korea bisa buat seperti itu gitu, karena sekarang masuk human behavior saya eksperimen kan. Coba buat departemen itu bukan satu di kampus Pak Dodo doang, general. Karena itu tuh board. Itu tuh biasanya kalau di sini cara kerjanya tuh harus manggil orang beberapa yang bidang ekspertisnya masing-masing gitu. Panggil ini, mereka review. Mereka dapat duit gitu. Nah, kalau mau itu bisa juga gitu. Kenapa saya ngomong gini? Karena di Amerika pun ada eksperimen dari perusahaan. Jadi ada di outsourcing juga gitu. Ada salah satu di luar akademik, mereka general gitu. Itu mahal bayarnya. Kalau kan bisa jadi masukan yang lain juga gitu. Bisa kalau mau buat seperti itu. Jadi kumpulin orang-orangnya, beda-beda expertise, dibikin boardnya. Jadi setiap eksperimen semua harus minta izin itu, tapi itu benar-benar harus regular meeting ya. Karena bos saya itu salah satu board juga, wah katanya ribet katanya. Kadang-kadang harus ngecek studi yang aneh-aneh, kita harus bilang enggak. Terus orang itu datang lagi dengan ide lain, kayak gini, oke ini masih bisa gitu, ya kayak gitu. Jadi mereka meeting setiap minggu biasanya.
Baik. Itu berarti nanti nunggu saya jadi rektor tuh, Pak. Bikin perusahaan sendiri, perusahaan review, review eksperimen. Ya. Oke. Bisa itu. Sekarang submit paper publish aja $2,000 kan. Ini satu study kita minta 1.000 masih oke. Oke. Sip. Thank you. Ini ada Pak Tomir mau lanjutin ya. Silakan, Pak. Saya mau komentar nih. Karena kebetulan kalau saya pengalaman saya ya dari selama ini risetnya sih pakai ARB. Karena memang karena kan memang terkait dengan human ya, meskipun pakainya gigi kalau saya ya, data gigi gitu ya. Nah, kalau yang istri saya, dia emang submit ke organisasi, ada namanya irb.or.kr buat dapetin si ARB-nya. Jadi ada berarti. Ya kalau yang istri saya, tapi risetnya dia kan sinyal juga ya. Di labnya yang lain sinyal ya. Kalau istri saya memang terkait manusia, meskipun bukan bukan yang vital bukan sinyal otak ya, misalnya gambar juga gitu, tapi bagian dari kuku misalnya gitu ya. Tapi dapat ARB-nya dari yang tadi ada organisasi yang tadi sebutkan tadi ya. Kalau dari yang saya pengalaman dari SNU, Pak, dari dalam dari kampus ya, dari kampusnya. Nah, awalnya saya pikir semuanya begitu gitu di Korea ya. Awalnya saya pikir gitu kan, karena sebelum saya di sini kan saya tahu dari istri saya ya, pakai IRB yang dari irb.or tadi ya. Kalau OR berarti organization ya. Organization ya, bukan punya pemerintah gitu ya. Nah, cuman yang menarik tadi Pak, sebenarnya saya lebih tertarik isunya itu kalau di Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu kan belum ada, kayak Pak Hendrik dan Pak Dodo bilang ya, kalau top tier jurnal pasti dia minta IRB, itu udah disebutin gitu ya di syarat submissionnya ya. Kalau misalnya mau submit harus ada IRB-nya gitu. Nah, itu saya juga baru tahu ternyata pas saya baca-baca gitu di jurnal, ada keharusan submit IRB ya. Bahkan IEEE Access ya kalau saya nggak salah, pengalaman istri saya itu juga ditanya sama reviewernya. Ini yang udah open access ya, mungkin kayaknya sekarang sudah mulai isunya sudah mulai berkembang gitu kali ya Pak ya. Jadi bahkan sampai IEEE Access ya, itu nanya gitu reviewernya, ini ada IRB-nya atau enggak gitu. Si risetnya itu. Nah, yang kalau di Indonesia setahu pengalaman saya sih di kampus ada tertentu gitu ya, dia belum punya IRB. Jadi bisa nebeng ke kampus lain Pak. Jadi bisa kita minta izin IRB-nya kalau saya nggak salah ya, ke kampus lain gitu. Yang saya tahu yang ada IRB itu namanya di Unpad ya. Nggak tahu kalau di ITB ada IRB atau enggak ya. Tapi kalau di Bandung di Unpad sudah ada reviewernya sendiri gitu, reviewer boardnya sendiri. Seperti itu. Mungkin itu aja menambahkan sedikit mengenai IRB tadi ya. Ini menarik sekali sebenarnya IRB ini, sebelum ngapa-ngapain Pak ya harus punya IRB katanya. Ya, harusnya sebelumnya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sebentar lagi pulang nih. Pulang cabut. Siap. Anak-anak udah excited mau jalan-jalan. Ya, terima kasih Prof. Pinardo, Mas Tomfat. Kita boleh langsung akhiri saja ya. Biar bisa beraktivitas yang lain. Lalu ingin mengajak rekan-rekan untuk foto bersama kalau berkenan untuk dokumentasi terakhir. Okay. Kalau yang bisa, mari menyalakan lampu. Maaf, anak saya jadi bingung. Mari menyalakan kamera supaya kita foto bersama. Ya, mungkin ditunggu 10 detik lagi yang bisa menyalakan kamera. Mari. Ya, oke. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Vetrina, Mas Hendrik untuk sharingnya. Rekan-rekan semua yang sudah hadir, sudah bertanya juga. Semoga bisa membuat kita makin saling mengenal. Dan untuk kedepannya, rencananya ada kegiatan seperti ini tiap 2 minggu sekali. Semoga bisa juga hadir supaya bisa saling mengenal. Dan rekan-rekan, baik yang pengurus ataupun tidak, saya pikir kalau ingin sharing dipersilakan menghubungi kami atau bisa
chatting di Telegram dan di grup WA pengurus. Silahkan ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat malam, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Fetrina, Mas Hendrik. Selamat malam. Ya, Terima kasih Mbak sami-sami. Fe, Terima Mas kasih Hendrik, Kak Bapak Dodo, Ibu, Mbak Mbak Di. Saneza, Terima kasih Mbak Fetrina, Yarita, Mas Mbak